Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashkuruhu 'ala ma adda wa an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sejarah mencatat mayoritas ulama penafsir Al-Quran dari kalangan kaum laki-laki, hal tersebut sudah menjadi sebuah pengakuan masyarakat bahwa yang menafsiri Al-Quran hanya laki-laki saja. Namun di sisi lain, para ulama dari kaum wanita yang berjuang dan berusaha memberikan khazanah keilmuan, membela kaum wanita yang secara tidak langsung dibedakan atas keberadaannya di bawah tingkatan laki-laki. Nyatanya, wanita adalah makhluk yang mulia di sisi Allah, yang mempunyai fitrah yang lembut. Namun mereka berusaha menyumbangkan pemikirannya yang dituangkan dalam karya-karya baik tafsir Al-Quran, pemikiran teologi, sains, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hasil dan karya mereka tersebut sangat lama muncul ke permukaan publik yang berbanding terbalik dengan kaum laki-laki. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan mempunyai kewajiban yang sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Hal tersebut disinggung dalam salah satu tokoh mufasir Mesir yang menafsirkan Al-Quran lengkap 30 juz, yaitu Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah, yang biasa dikenal dengan Kariman Hamzah, lahir pada tahun 1948 Masehi bertepatan dengan 1367 Hijriah. Dalam kitab Muhammad Afifuddin Dimyati Jami'ul Abir fi Kutubit Tafsir Juz 2. Ia seorang putri dari pasangan Ummu Darman dan Abdul Latif Hamzah. Bapaknya seorang profesor jurnalis di Fakultas Informasi dan Konsep Universitas Kairo, Mesir. Beliau menafsirkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Salah satu tokoh mufasir asal Mesir menjelaskan dalam kitab tafsirnya Jilid 2 halaman 187 sampai 189. Dalam tafsir surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwasanya tujuan dan maksud Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda warna kulit, ras, bangsa-bangsa dan suku supaya manusia dapat saling mengenal dan menolong, bukan malah mengajak perdebatan atau perselisihan. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang sombong karena mempunyai harta yang melimpah dan banyak, pangkat yang tinggi, mempunyai keturunan dari keluarga yang terpandang. Dalam tafsir ini mengingatkan kita semua bahwa derajat seorang manusia di sisi Allah hanyalah dinilai dari segi ketakwaannya. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Jilid 2 halaman 615 sampai 618 dijelaskan, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan sama dari satu asal, Adam dan Hawa. Manusia tidak boleh merasa lebih mulia atau lebih rendah dari yang lain karena faktor keturunan, warna kulit, atau jenis kelamin. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling kenal mengenal, saling tolong menolong dalam kebaikan. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan untuk saling mencemoohkan atau memusuhi, tetapi untuk saling menghargai dan menghormati. Ayat ini mengajarkan bahwa kriteria mengutamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan ketakwaan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya serta para pemimpin yang melakukan dan memberikan arahan yang baik dan benar. Orang yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, yang Maha mengenal, yang tiada satu rahasia pun tersembunyi baginya. Dalam kitab Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib terbitan Beirut Darul Ihya At-Tauras Al-Arabi volume 25 halaman 92, Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa dalam ayat ini hikmah sesungguhnya suatu manusia tercipta berbeda satu sama lain. Wa fihi hikmatun balighatun wa dzalika li anna al-insana yahtaju ila tamyizi bainal ashkhasi liya'rifa sahibal haqqi min ghairihi wal adwa minas saddiq. Yang demikian untuk membentuknya, untuk membantunya mengetahui mana yang berhak, mana yang tidak, juga agar mengenal mana kawan dan mana lawan. Tentu saja perbedaan paling kental dan tertara adalah beragamanya bentuk rupa,
beragamnya bentuk jenis, beraneka jenis suara dan berbagai macam bahasa. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam kitab tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan fi Tafsir Al-Quran adalah salah satu karangan dari tokoh mufasir wanita asal Mesir, bahwa Kariman Hamzah adalah seorang jurnalis dan mufasir perempuan asal Mesir yang terkenal dengan karya tafsirnya yang berjudul Al-Lu'lu' wal Marjan fi Tafsir Al-Quran. Kitab tafsir ini merupakan hasil dari penelitian selama 15 tahun yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan. Kariman Hamzah memiliki pandangan yang menarik dan berbeda dengan kebanyakan mufasir wanita lainnya tentang eksistensi wanita dalam Islam. Ia tidak mengasosiasikan dirinya dengan gerakan feminis, namun ia juga tidak sepenuhnya mengikuti pendapat mufasir laki-laki yang cenderung bias gender. Ia berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan metode hermeneutis yang memperhatikan konteks sejarah sosial budaya dan psikologis dari wahyu. Dalam penafsirannya, Kariman Hamzah menekankan bahwa wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita juga memiliki potensi dan kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, baik ranah domestik maupun publik. Wanita berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kepemilikan harta, partisipasi politik dan sosial, perlindungan hukum. Namun demikian, Kariman Hamzah juga mengakui adanya perbedaan antara wanita dan laki-laki dalam fitrah, fungsi biologis dan peran sosial. Ia menganggap bahwa wanita memiliki keutamaan dalam hal ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Wanita juga memiliki keistimewaan dalam hal keibuan seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak. Wanita juga memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus rumah tangga dan suami. Kariman Hamzah menafsirkan beberapa ayat Al-Quran yang sering dijadikan dasar untuk menjustifikasikan ketidakadilan gender dalam Islam. Beberapa ayat tersebut antara lain: yang pertama, dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, Kariman Hamzah berpendapat bahwa tentang penciptaan manusia dari tulang rusuk laki-laki, Kariman Hamzah menolak pendapat yang mengatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok dan mudah patah. Ia berpendapat bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang lurus dan kuat sebagai lambang kesetaraan dan keseimbangan antara keduanya. Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 3 tentang poligami. Kariman Hamzah menafsirkan bahwa poligami bukanlah hak mutlak bagi laki-laki, melainkan sebuah konsesi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tertentu seperti perang, bencana, atau ketidaksuburan. Ia juga menekankan bahwa poligami harus dilakukan dengan adil dan dengan seizin dari istri pertama. Yang ketiga, Quran surah An-Nisa ayat 11 tentang waris. Kariman Hamzah menjelaskan bahwa perbedaan bagian waris antara wanita dan laki-laki bukanlah karena diskriminasi, melainkan karena perbedaan tanggung jawab finansial. Wanita tidak wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, sedangkan laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istri, anak, kerabat yang membutuhkan. Oleh karena itu, laki-laki mendapatkan bagian waris yang lebih besar dari wanita. Yang keempat, Quran surah An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan laki-laki. Kariman Hamzah menginterpretasikan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bukanlah berarti dominasi dan otoritarisme, melainkan sebuah amanah
dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menegaskan bahwa wanita memiliki hak untuk memberikan masukan, saran, kritik, partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Demikian beberapa contoh penafsiran kalimat Hamzah tentang eksistensi wanita dalam Islam. Dari penafsiran tersebut kita dapat melihat bahwa kalimat Hamzah memiliki pandangan yang moderat, seimbang antara hak dan kewajiban, antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan dan perbedaan, serta kebebasan dan tanggung jawab wanita dalam Islam. Penafsiran kalimat Hamzah dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi kita untuk memahami ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan dengan lebih baik dan lebih adil. Akhirul kalam, jika ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Wassalam.